Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini Muhammad Taruna Dewasa Mahasiswa Pamusun dari Prodi MTB 3B. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kereta inspeksi yang ada di belakang saya ini. Nah, kereta inspeksi ini biasanya itu digunakan untuk alat latih ataupun kereta latih di Politeknik Kereta Apian Indonesia Madiun. Bisa dilihat di sini tulisan besar kereta inspeksi Politeknik Kereta Apian Indonesia Madiun. Nah, mungkin sebelumnya kita akan keliling dulu mengetahui bagian visual luar dari kereta inspeksi ini. Nah, sini ada tulisan berat kosong 27.500 kg. Lanjut, kita lihat dulu visual bagian luar dari kereta inspeksi. Ada alat perangkai, juga ada seluruh item yang ada di atas, bisa dilihat semua. Kita lanjut. Kita lihat dulu terlebih dahulu bagian luar ataupun komponen luar dari kereta inspeksi ini. Ini ada muka bagian 1 dan muka bagian 2. Ada 2 bagian muka. Lihat. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan ataupun memberi informasi sesuai yang saya ketahui terkait dengan pengoperasian kereta inspeksi ini ataupun bagian-bagian dalam kereta inspeksi ini. Nah, untuk pertama, sebelum kita mengoperasikan, seharusnya kita itu mengecek ataupun mengkondisikan kereta inspeksi ini dalam kondisi yang aman untuk dijalankan. Mungkin bisa dimulai dari bagian ini. Ini ada muka ataupun muka kereta inspeksi dari satu sisi, karena ada 2 sisi di sini dan di sana. Untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi dari radiator. Nah, ini ada radiator. Bagian radiator ini sebenarnya kurang bagus karena masih ada pin-pin ataupun titik-titik yang mulai rusak. Nah, ini harus kita kondisikan agar tidak menghalangi ataupun tidak terhalang dari udara yang dihasilkan ataupun sirkulasi udara yang dihasilkan dari radiator ini, karena akan mempengaruhi nantinya terkait dengan kalor yang dibutuhkan untuk mengontrol mesin ini agar tetap terjaga suhunya. Kita harus pastikan semua seperti di bawah bagian bawah ini, semuanya itu harus kita pastikan dalam kondisi yang normal, tidak ada benda-benda abnormal dalam mesin radiator ini. Setelah itu kita harus tutup kembali dan benar agar tidak mengganggu saat dalam. Kemudian kita lanjut di bagian bawah dari kereta ini. Nah, di situ juga ada yang radiator itu. Di sini ada spring. Nah, ini bagian yang bisa dilihat ada blok dari brake ataupun pengereman. Nah, ini bagian penting dalam kereta. Kita lihat kondisi itu ada retakan atau tidak, ada sesuatu yang tidak normal. Nah, itu kita harus pastikan. Nah, di sini juga ada bagian-bagian seperti alat untuk rancang, itu harus kita pastikan. Untuk batas minimal itu 10 mili dalam blok pengereman ini. Jadi, tapi ini sepertinya masih baru, jadi masih aman. Bagian sini aman. Nah, ini selanjutnya kita menuju bagian main reservoir ataupun dalam hal ini itu digunakan untuk tekanan, ya, isi tekanan untuk pengereman juga ataupun yang diatur dalam bagian dalam nanti. Ini ada seperti alat untuk membuka dan nutup. Nah, ini dalamnya itu berisi air yang dihasilkan dari kelembapan di dalam tekanan tersebut. Kalau ini sudah terlihat aman, tuh di sana ada bagian kardan itu juga dipastikan aman. Pasak-pasak seperti ini juga itu harus dipastikan dengan keadaan aman. Setelah aman, lanjut
harus pastikan dengan aman juga. Kemudian kita ke bagian sini. Nah ini kita buka. Di sini ada bagian mesin, tapi ini bisa dibuka. Ini juga ada MD 2005 ini, mulai dinasnya tahun 2005, pertama kali dinasnya. Bagian mesin ini juga harus kita pastikan semuanya itu dalam kondisi yang normal, nggak ada yang abnormal. Misal ada hewan-hewan ataupun benda-benda lain yang ada di dalam itu harus kita kondisikan. Ada di situ generator. Nah ini untuk kita melihat bahan bakar secara manual. Sebenarnya bisa di dalam nanti dilihat oleh indikator, tapi untuk memastikan lagi kita lihat secara manual, bisa pakai dengan besi ataupun alat ukurnya. Ini semuanya normal, di dalam nggak ada benda-benda abnormal. Lanjut selanjutnya kita melanjutkan bagian depan ataupun muka bagian. Bisa dilihat di atas kita pastikan ada wiper, ada seruling ataupun menunggu itemnya itu lengkap dan terpasang dengan rapi, tidak ada yang kurang ataupun tidak ada hal abnormal. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini untuk alat perangkai ya, alat perangkai untuk kereta inspeksi ini. Ada yang namanya coupler. Ini ada install sync hook ataupun nama lainnya banyak ya, ada LH3 ataupun yang lainnya, itu bisa dicari nanti. Familiarnya sih install sync hook. Alat perangkai ini juga harus pastikan aman. Ini selanjutnya kita ke bagian sini sama ya. Ini ada mesin. Di sini ada radiator. Nah, tuh kita lihat di bagian bawah, kita pastikan semuanya dalam kondisi normal. Biasanya itu ada kayak hewan ataupun binatang-binatang yang di sini, itu yang harus kita kontrol. Selanjutnya kita ke bagian untuk alat pengereman. Di sini ada alat pengereman, silinder brake. Kita pastikan kondisinya normal, tidak ada hal-hal yang misalnya secara visualnya itu nggak baik ataupun tidak normal. Adapun kebocoran oli ataupun semuanya lah kita cek secara visual dulu. Nah, ini juga ada distribusi. Ini juga merupakan alat pengereman ataupun komponen pengereman di sini. Kita pastikan semuanya terpasang secara normal ataupun tidak ada kebocoran dan hal-hal lain di dalamnya. Kemudian bagian luar ini seperti tadi sudah saya jelaskan semua terkait dengan blok rem ataupun ini yang tadi blok rem. Nah di sini ada auxiliary reservoir. Nah, ini juga harus kita cek apakah ada kebocoran secara visual ataupun tidak. Dan ada juga knalpot ya, ada knalpot. Ini mesin ataupun generator yang tadi sama, harus kita cek semua apakah ada selang-selang yang putus atau hewan-hewan yang tidak seharusnya di sini lah, ataupun ular, karena ini kan di tengah sawah. Ini harusnya bisa ditutup ini, tapi ini rusak. Mungkin ini ada semboyan 21, harus kita pastikan juga yang 21 nya terpasang biar tidak mempengaruhi hal lain. Mungkin untuk bagian luar cukup, juga sama nih, kita pastikan sudah. Setelah ini kita lanjut ke bagian dalam dari kereta inspeksi. Baik, selanjutnya mari kita lihat interior dari KAIS ini, di mana nanti terkait dengan meja pelayanan dan sebagainya ada di dalam. Mari kita masuk ke kereta inspeksi BPI Madiun. Ini perlu diketahui ya, kalau kereta itu ataupun lokomotif itu pintunya itu nggak ke bawah, nggak seperti
di rumah ataupun pintu rumah, dimana di sini tuh untuk membuka kita tarik ke atas. Baik, masuk. Baik. Nah, di sini interior ataupun bagian dari dalam kereta inspeksi PPI Madiun bisa kita lihat. Soalnya kita menuju ke meja pelayanan dari kereta inspeksi ini. Nah, ini adalah yang biasa digunakan oleh masinis untuk melakukan pelayanan ataupun mengoperasikan kereta inspeksi. Baik, ini adalah meja pelayanan dari kereta inspeksi, di mana banyak seperti indikator ataupun ini juga ada master control. Bisa maju sini. Di sini ada master control, di mana ada dua, yaitu reservoir handle dan juga power command ataupun untuk tenaga dari kereta ini. Nah, reservoir handle ini ada dua yaitu ke depan atau forward atau reservoir ke belakang, dan juga ada netral, ini posisinya netral. Dan ini juga ada deadman ataupun untuk mengetes kesiagaan dari masinis pengemudi kereta inspeksi ini. Untuk power command ini, untuk yang ini P1, 2, 3, 4 itu untuk tenaga ya, untuk tenaga misal kita mau maju ke depan dengan tenaga 1, P1, P2, P3. Nah, untuk ini posisi netral, dan juga B1 sampai B7 untuk melakukan pengereman. Nah, ketika reservoir handle ini dalam posisi forward, kita melakukan pengereman itu tidak bisa. Kita harus ke netral dulu. Ini juga harus di R dulu, baru kita bisa mundur nanti ataupun melakukan pengereman. Selanjutnya ini ada voltmeter DC ataupun pengatur tegangan voltmeter. Nah, biasanya ini sekitar 24 volt. Untuk kereta inspeksi ini ada clock ataupun waktu, indikator timer. Oh ya, ini ketika deadman device ini tadi tidak ditekan sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ada buzzer ataupun indikator. Ketika ini tidak ditekan sesuai dengan ketentuan, harusnya kan 50 detik, setiap 50 detik ditekan 5 detik. Tidak nggak seperti itu. Nah, ini ada indikator ataupun istilahnya itu seperti alarm gitu. Nah, kemudian ini ada cylinder pressure, dimana ini tekanan yang ada di cylinder brake, tekanan udara yang ada di cylinder brake. Terus kemudian ini ada BP itu brake pipe dan juga main reservoir. Nah, ini yang tadi di bawah itu ada main reservoir, itu indikatornya dari sini. Yang merah ini main reservoir, dan yang hitam di dalam itu BP ataupun brake pipe. Nah, ini biasanya di sini tuh kita sekitar untuk main reservoir itu sekitar 7 sampai dengan 7,2 sampai dengan 9,2. Gitu. Kalau ini sekitar 4,5 atau 4,5. Nah, ada full meter ataupun indikator untuk bahan bakar ya. Ini indikator untuk bahan bakar. Ini ada speedometer untuk kecepatan kereta ini sendiri. Nah, ini di sini samping speedometer ada display engine, dimana untuk kita menghidupkan mesin dari kereta inspeksi ini yang dihidupkan. Ini ada telepon PK ataupun radio lokomotif, ada RTS di sini, indikator ada RTS, ada PC, ada alarm can dan juga channel. Terus kemudian ini ada emergency. Ini emergency ketika kita lakukan benar-benar emergency, tidak membutuhkan request dulu dari pihak PK. Nah, kemudian untuk selanjutnya di meja pelayanan ini ada emergency stop. Emergency stop ini untuk melakukan pengereman secara emergency. Nah, ini ada reset, bisa buat reset. Nah, baterai on off ini indikator baterai on atau off. Kemudian ini ada seperti room light, dimmer, emergency light, dan juga emergency light off atau on. Ini wiper, headlight, fog light. Itu sih yang ada di meja pelayanan. Oh, ini ada horn. Horn itu suling lokomotif ataupun yang ada di luar terkait dengan go-no-go item, suling lokomotif. Oh, ini yang ketinggalan di sini ada master key. Ini bisa dilihat untuk master key. Nah, ini tuh master key, tapi nggak ada master key-nya nih karena kita praktek. Nah,
Ini untuk ya mengaktifkan dari kereta inspeksi ini. Mungkin di area ini sudah cukup. Nah, mungkin kita bisa, oh iya, ini bagian dari lampu-lampu ini. Indikator lampu ini juga penting. Ini lampu engine run 1, engine run 2 itu mengindikasikan mesin mana yang kita gunakan. Engine run 1 ya mesin 1, engine run 2 mesin 2. Lampu deadman, nah ini hampir sama seperti buzzer. Ini untuk indikator misalnya deadman-nya itu tidak ditekan sesuai dengan ketentuan. Lampu inverter fault, nah ini error ini. Terus lampu handbrake ketika handbrake digunakan, ini ketika in netral, terus kemudian master key-nya posisi off, dan kemudian ini power command-nya atau throttle-nya ini netral. Nah ini akan melakukan tugas atau dalam kondisi yang lalu kemudian kita lanjut. Nah ini ada di switch ini mengindikasikan kita menggunakan mesin yang mana. Tapi ini yang satunya kayaknya rusak nih, masih kita cuma bisa menggunakan di S2. Nah ini on nya itu sebenarnya ini dalam posisi on, berarti yang digunakan itu di S2 ataupun mesin yang kedua. Kemudian selanjutnya ini tadi dibilang mesin. Nah ini masih banyak alat praktek ya, mungkin cuma bisa dilihat dari sini. Mesin dari kereta inspeksi ini yang masih aktif, ini masih itu ada indikator juga ataupun ada oli yang harus kita cek ketika kita akan mengoperasikan KIS. Adapun ini aki dan komponen radiator sebagainya. Selanjutnya ini ada apar yang termasuk lembaga hitam. Nah ini di sini itu radiator, dilihat ya, posisinya panas. Ini mungkin setelah digunakan. Radiator bisa kita cek ketika kita melakukan pengecekan ataupun sebelum mengoperasikan. Ini harus dicek terlebih dahulu radiator. Ini yang kita juga tadi bisa dilihat dari bawah. Nah, selanjutnya mungkin kita akan perkenalkan terkait dengan brake control ya. Bisa lihat. Nah ini brake control, ini terkait dengan pneumatic brake yang ada di bawah tadi. Ini untuk mengatur sistem pneumatiknya ya. Nah indikator ini harus ada ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Cuman kita mungkin lebih ke mengecek secara visualnya, apakah kondisinya ada yang putus ataupun kabelnya yang abnormal. Itu aja. Ini terkait dengan pneumatiknya. Kemudian itu tadi bagian meja pelayanan 2 di sana. Nah ini sama ya, tadi ini meja pelayanan juga sama seperti tadi. Di sini karena ada 2 meja pelayanan, cuman pada dasarnya itu kita tidak bisa menggunakan 2 meja pelayanan sekaligus ya, karena cuman master key-nya cuma 1. Jadi cuma 1 yang bisa digunakan. Jadi nggak bisa kita gunain dua-duanya secara bersamaan. Ini ada panel kontrol. Panel kontrol ini terkait dengan kelistrikan ataupun untuk mengatur ada AC dan sebagainya di ruangan kereta inspeksi ini. Ini untuk mengaktifkannya itu langkahnya, ini kan engine-nya tuh nyala dulu, harus engine run dulu, kita tunggu, nah baru kita nyalakan dari sini, bagian sini ke sini. Nah yang mematikan juga dibalik dari atas, ini ada AC, dimatikan dulu, matikan semua, baru engine-nya dimatikan. Seperti itu sih. Kita posisinya udah terlihat dan kondisi baik. Kemudian ini ada handbrake. Ini juga termasuk sebagai apa namanya, emergency brake. Ini bisa kita gunakan ketika melakukan pengereman darurat, karena pada dasarnya itu kalau kereta itu kan mengutamakan keselamatan. Jadi banyak sekali kayak emergency brake-nya itu nggak cuma secara otomatis ataupun yang ada di meja pelayanan bisa dilakukan mulai sini. Itu terkait dengan aspek keselamatan. Ini di sini juga radiator kok, tapi nggak ada tutupnya.
Di sini juga radiator sama kayak yang di sebelah sana. Mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan terkait dengan interior ataupun bagian dalam dari kereta inspeksi BPI Madiun. Karena apa ya, kereta inspeksi ini biasanya digunakan untuk latih alat latih bagi taruna-taruni ataupun peserta diklat. Nah, jadi ya seperti itulah kondisi dari dalam ataupun meja pelayanan dan sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.